sekarang masuk ke medan magnet akibat dari dua kawat lurus yang dialiri oleh arus listrik. Dua kawat panjang A dan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm satu sama lain. Lihat gambar. Tiap kawat dialiri arus ini 20 ampere. Jika μ0 per 4V sama dengan 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere, maka induksi magnetik di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A adalah berapa? Berarti ini kawat A, ini jaraknya 2 cm. Ini kawat B, ini jaraknya adalah 6 cm. Nah, sekarang kita perlu melihat arah medan magnet kalau ada sebuah kawat dialiri arus. Nah, jika kawat lurus dialiri arus, maka nanti arah medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan, gini dia. Putarannya nanti ke kiri seperti ini. Inilah arah B. Di sini juga seperti itu. Jadi nanti ini putarannya kemari. Ini arah B. Nah, kalau kita sebut ini B untuk listrik 1 kita sebut B1, ini B akibat arus 2 kita sebut B2. Nah, sekarang kita gambarkan. Akibat dari A, nanti medan listriknya akan seperti ini mutar-mutar. Maka di titik P ini nanti medan listriknya seolah-olah dia masuk ke dalam bidang kertas. Nah, kemudian untuk yang kawat kedua, medan listriknya nanti akan seperti ini. Nah, dia kawat listrik itu mengakibatkan medan magnet di sini seolah-olah keluar dari bidang kertas. Jadi ini dua vektor yang berlawanan arah. Ini B2, ini B1. Nah, kalau ada dua vektor yang berlawanan arah, berarti B resultannya nanti, B resultan itu akan kita buat nanti harga mutlaknya B2 kurang B1 atau B1 kurang ke B2 ya. Nah, medan magnet simbolnya B. Untuk kawat lurus itu dihitung dengan B μ0 kali I per 2VR. Nah, untuk kawat A tadi itu diketahui I masing-masing 20 ampere, tapi untuk RA itu adalah 2 cm, kemudian RB itu adalah 6 cm. Nah, ini kalau kita rubah ke meter, 2 kali 10 pangkat min 2, sementara ini 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, resultannya berarti kita cari dulu masing-masing. Nah, sekarang coba hitung berapa besar B1, berapa besar B2. Nah, nanti nilai B1 kita hitung, kita masukkan persamaan rumus μ0I per 2VR. Berarti di sini 4V kali 10 pangkat min 7 kali 20 per, nanti di sini 2V kali R. R-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita coret nanti ini 2V bagi 2 ini habis. Nah, nanti besar B1 di sini adalah ini naik ke atas, itu pangkatnya jadi plus. Sehingga nanti besarnya di sini adalah 20 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 2, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat, ini hilang 3 jadi min 4 Tesla. Nah, untuk B2, nah ini kan kita hitung nanti 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 20. Nah, jari-jarinya jadi 6 dibagi 2V kali 6 kali 10 pangkat min 2. Ini coret kemari, ini masih dapat 2, ini coret kemari, ini dapat 3. Berarti nanti hasilnya ini adalah 20 per 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla, atau boleh kita buat 2 per 3 kali 10 pangkat min 4. Ini Tesla. Nah, untuk menghitung totalnya nanti, berarti kita ambil selisihnya. B resultan itu sama dengan, nah di sini yang lebih besar adalah yang 2, yaitu B1 2 kali 10 pangkat min 4, sementara B2 nya adalah 2 per 3 kali 10 pangkat min 4. Maka nanti boleh kita buat 2 dikurang 2 per 3 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau kita kurangkan ini, hasilnya adalah 1/3. Itu sama aja dengan 4 per 3 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, boleh kita buat nanti di sini, ini akan sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Tapi jawaban diminta dalam mili Tesla, berarti dikali 10 pangkat 3. Jadi 1,3 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 3 itu akan sama dengan 1,3
kali 10 pangkat min 1. Nah, ini militesla atau sama dengan 0,13 militesla. Berarti jawabannya adalah bravo. Soal selanjutnya, dua kawat lurus yang sangat panjang diletakkan paralel pada jarak 13 cm pada bidang datar. Pada kedua kawat mengalir arus listrik masing-masing 3 ampere. Titik P terletak 12 cm dari salah satu kawat dan 5 cm dari kawat lainnya. Besarnya resultan medan magnet pada titik P adalah berapa? Nah, kita gambar dulu bentuk kawatnya. Ya, anggap ini sejajar. Di sini 3 ampere. Ini juga 3 ampere. Jaraknya ini jaraknya adalah 13 cm. 13 cm. Nah, titik P berada pada jarak 5 cm dari satu kawat dan 12 cm dari kawat lain. Berarti ini berhubungan dengan Pitagoras. Mau tidak mau kita buat kira-kira gini dia. Ya, ini titik P. Ini kalau kita anggap dia berada dalam bidang datar ya, bidang datar kita gambar seperti ini. Nah, jadi seperti 2 dimensi dia di sini ya, pada bidang datar seperti ini. Nah, ini ke bawah nggak kelihatan ini. Nah, ini ke sampingnya. Nah, sekarang kalau ada medan listrik nanti akibat dari kawat 1 ya, ini searah dengan kaidah tangan kanan. Jadi medan magnet nanti di sini arahnya adalah iya, jadi arahnya ini ke sana, maka nanti ini arahnya medan magnetnya itu adalah sini dia. Inilah yang kita sebut nanti B1. Nah, yang kedua, akibat dari ini nanti kemungkinan sekali medan magnetnya adalah iya, ini anggap berimpit. Kemungkinan sekali adalah dia nanti akan ke sini. Iya, ini kita sebut B2. Nah, di sini antara B1 dan B2 ini adalah tegak lurus. Kenapa? Karena ini juga tegak lurus. Oleh karena itu kita perlu mencari berapa besar B1, berapa besar B2, baru nanti kita resultankan dengan metode Pitagoras. Baik, untuk menghitung B1 akibat kawat yang pertama, ini misalnya 1, ini 2, maka nanti medan magnet 1 B1 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7, arusnya 3 ampere per jaraknya. Untuk yang jaraknya B1 tadi itu ini adalah 5, ini 12. Nah, ini sesuai dengan Pitagoras, triple Pitagoras 5, 12, 13. Berarti di sini per 2V kali 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kita coret kemari, di sini dapat 2, maka nanti besarnya ini adalah 2 dikali 3, 6 dibagi 5 adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, kita hitung lagi berapa besar untuk B2. Nah, untuk B2 nanti tetap aja kita buat 4V kali 10 pangkat min 7 kali 3 di sini per 2V, tapi jaraknya menjadi 12 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kita coret kemari sini dapat 2, kemudian 2 dengan 3 ini dengan 12 ini dapat 2, berarti di sini nanti adalah 0,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, kalau kita perhatikan angka ini, angka 12 di sini, angka 5 di sini, maka nanti B resultannya adalah dari triple Pitagoras 5, 12, 13. Namun di sini kalau dia adalah 1,2, 0,5, maka nanti triple Pitagorasnya di sini adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berarti jawabannya adalah bravo.